kekuasaan dan kemajuan Islam berkembang sangat pesat. Masa ini merupakan masa keemasan Islam. Kekuasaan yang dialami Bani Abbasiyah mampu melampaui kekuasaan yang dialami oleh Bani Umayyah. Masyarakat mengalami kemakmuran, infrastruktur dibangun dengan megah, dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Lain halnya dengan program kerja yang dibuat oleh Bani Umayyah yang hanya untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Dinasti Abbasiyah mampu membangun dan memajukan peradaban Islam. Ibu kota Baghdad pada masa itu menjadi ibu kota pengembang ilmu pengetahuan. Dan pada masa ini juga muncul 4 pelopor ilmu mazhab dalam Islam, yaitu Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Mereka adalah pelopor ilmu fikih dalam Islam. Adapun ilmu pengetahuan yang mengalami kemajuan sangat pesat, diantaranya yaitu ada agama, filsafat, astronomi, kedokteran, kimia, dan sejarah. Satu ada ilmu kedokteran, yang kedua perekonomian, yang ketiga perkembangan filsafat Islam, yang keempat astronomi dan matematika, yang kelima perkembangan dalam bidang kimia, yang keenam ada fisika, lalu ada kajian geografi, kajian historiografi, ilmu optik, ilmu sastra dan bahasa, dan bidang hukum Islam, bidang ilmu kalam, bidang tasawuf, ilmu tafsir Al-Quran, dan yang terakhir ada bidang hadis. Nah, itu ada 15 contoh di antaranya. Kemajuan di berbagai aspek. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah itu, Islam itu sangat berkembang, sangat pesat. Beberapa kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah itu, yang pertama ada seni rupa. Seni rupa ini sangat dibutuhkan di sana karena itu juga terdapat bangunan seperti gedung-gedung, istana khalifah, sekolah, masjid, dan perguruan tinggi. Yang kedua itu adalah bangunan-bangunan. Seperti yang kalian tahu, bangunan di sana itu memiliki nilai yang memiliki pahatan yang sangat banyak. Jadi itu di sana itu nilai pahatan itu sangat tinggi kan, karena itu diukir dan dipahat untuk masjid dan ditempel untuk bangunan di sana. Yang ketiga itu adalah kerajinan. Jadi penguasa dinasti Abbasiyah itu memberi modal untuk kerajinan seperti bordir, rajut. Yang keempat ini adalah kerajinan. Jadi penguasa dinasti Abbasiyah itu memberi modal untuk melakukan kerajinan seperti membuat bordir, karpet, sejadah, dan sutra. Nah, yang kelima dan terakhir ini adalah seni suara. Jadi seni suara ini sangat berfungsi atau sangat bermanfaat lah di kalangan dinasti Abbasiyah pada masanya. Jadi tuh seni suara itu sangat dibutuhkan lah oleh masyarakat sana. C. Pusat-pusat peradaban pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Baghdad. Baghdad adalah kota Bani Abbasiyah yang terletak di antara sungai Tigris dan Euphrates. Yang kedua ada Samarra. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, kota dipindahkan dari Baghdad ke Samarra. Yang ketiga ada Kairo. Di kota Kairo dibuat sistem irigasi nilometer yang berfungsi untuk didistribusi air ke lahan-lahan. Ilmu pengetahuan. Jadi pada masa dinasti Bani Abbasiyah harus dicontoh pada umat muslim di Indonesia. Jika kita ingin menjadi umat terbaik, maka kita harus menjalankan isi kandungan dan hadis dengan sempurna. Dan jika kita sudah mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis dengan sempurna, maka ilmu akan tergali secara luas. Karena ilmu bersumber dari dua hal, yaitu isi kandungan Al-Quran dan hadis.